Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Untuk menguji ketaatan kita dan mengajar kita untuk hidup takut akan Allah. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Kadang-kadang sebagai manusia kita tuh gak jujur sama hati sendiri. Bahkan kadang-kadang saking sibuknya kita gak pernah punya waktu untuk merefleksi diri dan menemukan isi hati kita yang sesungguhnya. Padang gurun, masa ujian membuat kita akhirnya ngerti ternyata hati saya begini dan menguji ketaatan kita. Apakah kita sebenarnya hidup takut akan Tuhan? Dalam kesulitan apapun jangan sampai ngambil keputusan yang tidak takut akan Tuhan. Pastikan kita tetap hidup di dalam kebenaran. Pergumulan masalah dipakai Tuhan untuk membersihkan kita dari cara-cara hidup kita yang lama. Memulihkan cara berpikir kita, cara pandang kita, melucuti mentalitas budak dosa dari hidup kita. Bangsa Israel itu tinggal di Mesir 430 tahun. Tuhan tahu bahwa gaya hidup orang Mesir, gaya hidup orang Mesir bicara soal gaya hidup dunia, itu melekat dalam hidup mereka. Dan bahkan mentalitas budak, mereka 430 tahun ditindas. Ada mentalitas budak yang melekat. Bicara soal apa? Mentalitas budak dosa melekat dalam hidup kita ketika kita hidup di dunia. Tuhan mengizinkan padang gurun datang dalam hidup kita. Pencobaan, masalah datang, ujian datang. Supaya apa? Merontokkan Mesir dari hidup kita. Merontokkan mentalitas budak dosa. Merontokkan gaya hidup dunia dari hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan pernah jadi sama dengan dunia ini. Karena Tuhan mau kalau kita ikut Tuhan pakai cara hidup yang baru. Taat sama firman. Semakin cepat engkau taat dan merendahkan hatimu, masalahmu cepat selesai. Karena tujuan padang gurun itu diberikan cuma satu, melucuti Mesir dari hidupmu. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Untuk mengajar kita supaya tidak tinggi hati dan melupakan Tuhan. Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kecenderungan manusia itu selalu melupakan Tuhan di masa kelimpahan. Entah kenapa. Ayo jujur yuk, saya pun ngalami. Kayaknya ketika semua baik-baik aja dan tidak ada masalah, rasa nyaman itu membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Sifat manusia naturalnya itu gini, kalau susah baru ingat sahabat. Ada kan teman-teman yang gitu kan, kalau susah baru cari kita. Lupa sama teman di masa susah. Kalau udah kaya, goodbye my friend. Saya masih punya beberapa teman yang ketika susah carinya kita. Udah kaya, haleluya. Kebaikan dilupakan, tapi kesalahan diingatkan. Kebanyakan manusia tuh gini, ribuan kebaikan sirna oleh satu kesalahan. Betul gak? Saya pernah punya sahabat akrab luar biasa, baik, satu kali saja tegur dia langsung hilang selamanya. 1000 kebaikan itu sirna dengan satu kesalahan. Itu sifat manusia. Sudah hebat lupa mendarat. Kebanyakan orang kalau udah kaya sombong, tengil, belagu, sok tahu. Makanya ada istilahnya OKKB, orang kaya baru. Jangan pernah tinggi hati. Ingat-ingatlah hari ini, di saat kamu sedang melewati padang gurun, ketika kamu belum duduk di tempat yang bisa dikatakan nyaman dan semua serba berkelimpahan. Ingat-ingatlah hari ini, supaya suatu hari nanti ketika engkau diberkati dengan keuangan dan kelimpahan, engkau gak lupa sama Tuhan yang telah mengantarmu dengan setia dari tempat di mana engkau berada. Saya yakin hari ini apa yang ada di masa depan tidak akan pernah terpikirkan. Betapa luar biasanya Tuhan sanggup membawa kita ke tempat yang kita sendiri tidak pernah pikirkan. Amin.
Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.